Silakan dimulai dari yang masuk duluan. Ya, Rom, silakan. Baik, terima kasih Pak Gun. Saya izin update progresnya. Nah, langsung share screen overlay-nya aja kalau memang sudah di overlay. Progres Oh ya, overlay oke seperti Pak. apa, nanti terus komputasinya pakai apa Anda? Pakai Python Pak, Google Nah, nanti Colab. coba linknya ditaruh di overlay ya, biar kalau di Ya, klik langsung ke sana ya. Jadi Anda buka ya, overlay, nanti kalau jelasin komputasinya tinggal klik ke collab-nya, terserah mau ditaruh di part 4 atau di mana linknya. iya. Oke Pak, Yang ini on di saya PDF ya, di ini yang on di PDF. baik Pak. Ini kemarin saya sudah menambahkan di bab 1 dan 2-nya. Tapi hari ini saya mau tanya terkait analisisnya. Gimana? Jadi itu kemarin kan saya clustering ya Pak. Kemudian uh, di situ tuh, PDF-nya aja yang ditampilkan ya, PDF-nya oh aja iya, coba. Biar bentar. kalau ininya kan teksnya nggak enak dilihat. Yang terkait dengan adanya outlier Pak. Jadi tuh Hmm. kan di sini ada mendeteksi outlier multivariat dan itu kan Ya, ditemukan adanya outlier. Nah, karena saya pakainya K-means yang dikombinasi dengan algoritma genetika, nah itu baiknya dipertahankan saja atau dihilangkan atau ditulis dua-duanya ya Pak? sekarang pertanyaannya kan metodemu itu adalah memang mengakomodasi outlier enggak si Kamin atau Eh, genetik. dia Jadi pertama cek K-means-nya dulu bahwa apa dia ya? benar outlier. Kalau sudah pakai uji outlier, kalau memang benar kebenaran dia outlier, terus bagaimana metodemu si Kamin memang minta bisa nggak mengkampungkan adanya outlier Kamin. Kami Kalau ada sensitif. outlier, nah kalau sensitif berarti nanti Anda, terus kalau yang genetika, bisa nggak mengakomodasi adanya outlier? Kalau yang dari saya baca itu dia tidak robust juga Pak, karena pencariannya kan ke semua titiknya gitu. Oke, berarti kalau Anda berurusan dengan itu, memang satu sih yang paling mungkin langkah paling ini, dan Anda mendesain metode yang mau dipakai yang tidak bisa outlier, berarti Anda harusnya cari data yang nggak ada outlier kan itu. Terus yang kedua, bagaimana mengatasi outlier kalau tetap ingin masuk. Berarti ada tambahan pekerjaan. Kayak contohnya misalnya, kita punya distribusi yang menceng. Kan di statik ada pekerjaan nama transformasi kan itu, biar jadi Iya, simetris misalnya. Karena kita inginnya kan harus normal misalnya kan. Yang menceng dibikin jadi simetris kan ada transformasinya. Nah, kalau Anda memang menghadapi itu, sebelum diolah pakai alat yang memang minta syarat tidak boleh ada outlier, berarti Anda ada tugas bagaimana mengatasi outlier itu. Sudah dicari mmm, belum? Bagaimana mengatasi outlier? Cara paling kasar kan oh, dibuang, itu namanya kan. Tapi kan kalau iya, bisa, jangan melakukan itu. Atau di iya, apa, nah ini nanti Anda makanya nanti cari bagaimana mengatasi outlier. Metodenya itu, untuk sebelum Anda olah pakai Kamin sama itu pertama kan deteksi outlier. Setelah tahu itu outlier, padahal outlier itu bagaimana? Yang outlier bisa tetap diatasi, diatasi tadi dengan kan bisa pilihannya kalau dibuat tidak mengganggu, tapi ada beberapa bagian kan bisa juga datamu berapa total total 244 Pak. 144. Bisa juga Anda di situ melakukan analisisnya satu biar aja ada outlier, yang kedua outliernya kayak tadi cara yang paling ini kan dibuang. Dampak kelihatan nggak sih metode tadi memang
dengan adanya outlier jadi lebih buruk, dengan ada outlier jadi lebih baik. Nah, Anda nanti bisa lihat itu, Anda lakukan eksperimen itu. Tapi yang kedua, kalau ternyata memang efek tadi, maka Anda bagaimana cara mengatasi outlier supaya tidak ngefek ke metode yang minta nggak ada outlier itu. Kalau tadi kan yang paling mudah kan dengan dibuang kan, tapi misalnya kita nggak ingin buang, kayak seperti kita punya distribusi yang menceng, tetap saya ingin bikin pakai ya oke kita transformasi sedemikian rupa supaya nanti silakan Anda cari bagaimana untuk yang namanya mengatasi outlier. Tapi Anda boleh eksperimen dulu di sini, yaitu ya biarin ada outlier, Anda olahlah kamin sama genetikanya. Nanti dari kedua metode tadi, mana yang masih lebih baik. Yang kedua, yang namanya sudah mendetek outlier, sementara dibuang dulu. Anda kerjakan lagi itu. Bagaimana akhirnya kedua metode tadi misalnya. Terus yang ketiga nanti ada cari bagaimana mengatasi outlier. Mungkin yang terkini diapain lagi lah misalnya. Nanti sambil Anda searching aja. Mungkin bagaimana mengatasi outlier gitu. Nanti ada apakah harus transformasi atau transformasinya harus bagaimana. Nah ini ada variabelnya ada berapa? Ada 8, Pak. 8. Yang ada outlier ada berapa? Ini Semuanya saya ceknya multivariat, Pak. Jadi dicek langsung. semuanya. Jadi Iya. semuanya, Atau jadi ya bisa sebenarnya bisa aja mungkin cek satu-satu dia memang yang sumber outliernya paling banyak di mana. Nah, kalau secara multivariat berarti Anda bisa detect nggak outliernya ada berapa? jumlah Kalau observasi yang sebagai outlier ya, ya, ada 14, Pak. 14. Nah, kalau Anda sudah bisa detect kan untuk langkah pertama tadi kan saya sarankan coba dibuang gitu kan. Hasilnya kayak apa? Iya. Jadi kan berkurang datanya kan. Tapi nanti Iya. ada bandingan antara keberadaan ada outlier sama enggak. Itu kan. Nah, Ya ini nanti setelah itu Anda cari metode apa tadi bagaimana mengatasi outlier. Tapi nanti kan yang ini dulu lah yang jelas gampang dilakukan itu. Ini namanya penelitian kan kita mencoba menyelesaikan masalah kan. Nah, Anda menyelesaikan masalah maunya dengan kamin sama itu, tapi kok ada outlier, ya oke lah. Sementara coba saya nekat aja dulu itu. Nanti Anda punya pengalaman. Oh ini kalau tak nggak usah di set akibatnya kayak apa. Yang kedua, Anda sudah tahu ada 14 outlier, yang itu dibuang aja. Terus dikerjakan lagi. Anda dapat kesimpulan dua kan. iya betul. Nah, nanti yang ketiga, coba tetap masuk tapi diatasi dulu si outlier tadi. Diapain supaya nggak jadi outlier itu. Nah, nanti ada cari metode mengatasi outlier itu ada. Terus yang ketiga, yang tadi ketiga ya, yang keempat, Iya. mungkin Anda bisa menemukan di paper itu modifikasi dari algoritma genetika yang sudah robust terhadap outlier. Jadi kamin robust, algoritma genetik yang robust, itu misalkan kayak gitu. Kalau belum ada, berarti itu namanya open problem untuk yang sedang S3 gitu. Karena kan S1 jadi nggak satu untuk ke situ. Tapi kemungkinan sudah ada yang jadi Anda satu tadi ya, outlier biarin nekat itu. Kedua, outliernya dibuang. Yang ketiga, Anda mengatasi robustnya baru diolah, mengatasi outliernya baru diolah. Terus yang keempat, nyari varian atau metode pengembangan algoritma genetika yang robust terhadap outlier. Yang kamin juga kemungkinan ada yang sering judulnya mungkin robust kamin, robust genetik gitu. Dicoba ya dari 4 eksperimen tadi, Anda usaha tadi, mana yang Anda dapat itu. Oke. Kemarin itu sudah coba yang ada outlier dengan tanpa outlier, Pak. Hasilnya gimana? Itu Coba tampilkan. hasilnya Coba hasilnya. Beda ini jauh itu enggak? yang dari segi nilai rata-ratanya ya, Pak, yang dengan outlier itu nilai siluetnya 0,30. Kemudian yang tanpa outlier itu 0,32, selisihnya 0,02. Ya sebenarnya ya lumayan lah. Tapi artian lebih baik kan artinya? Iya, betul. Lebih Iya baik. kan karena Iya. outlier berarti mengganggu gitu kan. Iya. Nah, nanti di sini kan outlier sebesar 14 tadi relatif terhadap jumlahnya kan hanya berapa persen. Nanti kan Iya. Anda bisa juga misalkan
teknik membuang tapi bertahap, tahu maksudnya? Yang paling ekstrim, yang outlier paling parah misalnya, itu dibuang dulu. Nah, lama-lama mungkin ininya rata sudah perubahannya sudah nanti dibikin grafiknya. Buang 1, buang 2, buang 3, buang sampai buang 14 kan? Iya Iya. kan? Nanti Oh di situ iya. grafiknya kelihatan kan itu. Oh, ternyata setelah buang 4 aja sudah cukup itu. Karena setelah itu perubahan ininya rata sudah nggak besar. Misalnya gitu. Itu eksperimen terkait dengan kalau tadi kan ekstrim, semua aturan bisa buang gitu. Nah, bisa juga kan ada outlier yang ekstrimnya tidak mengganggu banget lah misalnya. Nah, itu nanti akan ketahuan di eksperimenmu tadi. Jadi pada saat di nanti ujinya pakai apa Anda untuk uji deteksi outliernya? Pakai Mahalanobis, Pak. Itu pakai apa? Kan jarak itu ya, di jarak berapa Oh kayak iya. gitu ya. Terus ininya pakai ada signifikansinya apa berapa itu yang dikatakan buat dia outlier sama enggak? Pakai chi-square, Pak. Ya, ya alfanya berapa? Pakai alfa berapa? Alfa 0,05. Nah, 0,5 kan nanti kan Anda bisa ngitung p-value-nya enggak masing-masing itu. Oh iya. Kalau p-value-nya ketahuan kan nanti ada yang dekat 0,5, ada yang jauh dari 0,5 kan. Jadi kan sangat Oh. signifikan. Dan nanti Anda berdasar ranking itu membuangnya. Jadi Anda buangnya dari situ. Oh ini yang paling ekstrim, misalnya yang paling liar itu, yang paling outlier lah itu. Nanti kalau itu sudah, nanti Anda bisa dapat grafik ininya yang 0,32 kan startnya ya. Ini yang pakai outlier kan ini 0,32 kan. Nanti Oh, yang barunya tanpa. turun. Oh yang tanpa ya. Oh, Kalau yang pakai, 0,30, Pak. ya berarti kan nanti ada ini kan grafik bisa digambar gitu. Nah gitu. Nah Oh. itu kalau namanya kita melakukan eksperimen sebenarnya outlier apakah selalu harus dibuang semua? Ini kan kita pilihannya hanya mau buang semua atau coba buang apa berdasarkan yang paling ekstrimnya tadi. Kan dari ujinya kan kelihatan kan ini tingkat apa p-value-nya yang outlier 1, outlier 2 gitu kan. Nanti dibuang berdasar yang paling ekstrimnya dulu. Nah, itu kan dengan cara namanya kita membuang ya. Nah, bagaimana kalau nggak membuang? Nah, itu nanti Anda cari metode untuk tadi itu. Kayak tadi yang saya sarankan tadi ya, di mana yang akan. Jadi nanti tadi sekali lagi skripsi tidak berarti kayak tukang olah data ya, cuman dunia aja sudah gitu. Nah, saya harapkan Anda punya pengalaman bagaimana dalam realitanya kalau kita bersama data tidaklah sebagus kalau data-data yang untuk kayak contoh soal kan. Kalau ini kan Anda dapat data real kan. Iya. Padahal kita metodenya nah kalau Anda kebetulan kan sekarang lagi banyak yang orang menerbitkan di jurnalnya itu robas itu ya. Apa-apa dibikin versi robasnya itu. Nah, nanti sambil Oh. Anda cari itu. Kalau Anda dapat itu, nanti ternyata versi robasnya lebih baik daripada dengan yang membuang. Nah, berarti kan lebih baik jangan buang kan, misalnya Iya. gitu. Atau buang tapi jangan semuanya lah gitu. Yang kira-kira paling ekstrim aja sudah cukup. Nah, ini nanti dari eksperimen yang tadi ya, yang pertama nekat kan, outlier tidak dibuang. Dua, dibuang semua yang outlier. Yang ketiga, tahapan membuangnya seperti apa? Kalau diregresi kan ada apa? Stepwise kan, Oh iya. Iya, selection itu. Pak. Nah, ini kayak mirip kayak gitulah kayak stepwise. Dari yang paling ekstrim di ini kan sampai kira-kira mulai perubahannya sudah tidak signifikan lah itu. Nah, itulah nanti coba di situ. Oke, itu usaha daripada buang semua, buang secara bertahap dan mungkin kita nggak harus buang semua akhirnya misalnya. Terus yang berikutnya adalah tadi ya, bagaimana yang ekstrim bisa berubah jadi tidak ekstrim. Pakai teknik apa kayak tadi? Yang menceng, yang tidak normal jadi normal. Itu kan di statistik ada. Nah, nanti di sini Iya. bagaimana yang ekstrim? Nah, sedangkan ada kayak dulu itu. Terus yang kedua, kalau tetap kita lebih baik nyari metode algoritma genetik yang sudah dimodifikasi. Misalnya, nanti kata kuncinya robust genetic algorithm misalnya. Ada nggak sudah yang bikin?
Kalau belum ada ya bukan tugas Anda kan, kalau S1 kan tidak akan bikin metode baru kan, ya, itu biar nanti untuk yang sedang S3 itu. Terus Kamin yang versi robust, sudah ada belum? Nanti Anda searching ya. Oke, Pak. Oke, sementara itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan dulu. Nanti Iya. nanti semua itu bisa dilaporkan, nggak masalah di skrip. Jadi Anda punya pengalaman bagaimana yang namanya seorang analis data, tidak hanya sekali kerja tapi bisa berkali-kali kayak tadi ini dalam mencari apa analisis terbaiknya kan. Oke, sudah cukup? Oke. Apa masih ada lagi yang tanya saya? Masih ada. Kemarin kan Apa? sempat Hmm. sempat dilakuin itu Pak, wincorization. Jadi ngubah yang ekstrim itu ke nilai Hmm. persentil. Nah, Oke, tapi itu ternyata masih tetap ada outlier Pak, walaupun jumlahnya tuh berkurang. berkurang 1 atau 2 gitu. Tapi kan masih tetap ada Tapi outlier. kan Nah itu tapi tidak buang kan? Ada tidak buang kan? iya, hanya mengubah nilai Nah, ekstrimnya. mengubah. Nah, mengubah ternyata kan nggak gampang kan? Jadi tadinya 14 cuma berkurang 2 misalnya gitu. Iya, iya Ya nggak betul. apa-apa. Effort yang sudah Anda lakukan, coba lihat efeknya. Perubahannya signifikan nggak? Oh, dari Nah, nilai metrik-metriknya iya. ini tadi ya, Pak? Oh, oke. Nanti, oke, terus itu tadi metode apa yang Anda pakai? Itu cuma berhasil Winsorization. membuat 2. Ya cari lagi yang kira-kira bisa membuat yang outlier jadi lebih ini lagi gitu. Ada metode lagi enggak yang berhasil dari 14 syukur malah hilang semua gitu. Tidak membuang loh ya, tapi Iya. mengubah yang outlier jadi enggak, itu beda dengan membuang loh ya. Kalau tadi metode tadi kan Anda cari lagi metode, makanya tadi saya sarankan Anda mencari metode mengubah yang outlier. Jadi ada berapa metode. Nah, Anda nanti semua dokumentasi dengan baik. Nah, itulah nanti skripsi Anda jadi akan bagus itu. Karena kronologi ininya, ini yang nekatnya ekstrim membuang, yang satunya tadi ya dicoba diatasi, tapi baru sedikit, tetap masih ada outlier, tapi minimal mestinya sudah ngefek kan. Iya. Hasilnya apa kalau yang sudah tadi yang sudah dengan membuang bagus mana? Kalau yang mengubah tadi saya belum coba sampai ke sininya, Oh Pak. belum. Nanti Nah nanti ya dicoba baru sampai dapat ya. nanti dicoba untuk melihat effort yang kita keluarkan itu sebandingkan dengan hasilnya misalnya tadi. Nah, karena prinsipnya kalau bisa jangan membuang lah itu. Lebih baik kita atasi. Makanya teknik-teknik mengatasi yang outlier di statistik banyak orang yang mengembangkan. Yang kedua, lebih baik metodenya yang tadinya tidak tahan terhadap outlier, kita bikin dia tahan. Maka banyak sekali sekarang berkembang namanya robust method kan. Jadi supaya dia tahan terhadap itu. Nah, nanti itu juga kalau itu belum belum pernah dapat ya, Ya. robust genetic Oke, Pak. algorithm, robust kamin. Nah, ya kalau ada ya kita kan nggak tahu perkembangan terkini. Bersama metode tadi ya yang membuat outlier jadi enggak ya. Tadi dari 14 Oh, jadi 12 ya. iya. Iya, berarti Nah, berkurang iya. 2. Nanti cari lagi metode yang lebih canggih lagi misalnya yang membuat jadi 14 tinggal 2. Wah, itu bagus itu. Nanti lihat perbaikannya ya selalu ya bahwa istilahnya dari setiap yang kita lakukan dampaknya apa. Nanti ada Oh, dokumentasikan dulu baru nanti ditulis di ininya apa ini sementara di ini dulu nanti itu mulai taruh di bab 4. Jadi bab 4-nya Anda nanti akan cukup bagus itu karena ada kronologi bagaimana menggunakan kamin dan data genetik pada saat ada outlier itu. oke, Oke, Pak. ada lagi yang ditanyakan? Kalau yang tadi mengubah ke persentil kan tadi sifatnya univariat ya, Pak. Jadi kan dicek outlier-nya secara univariat itu nggak apa-apa, Pak? Nah, sebenarnya kalau kita lagi main multivariat, kalau bisa ya yang multivariat persentil. Ada nggak? Karena kalau lagi multivariat kalau kita bermain sebenarnya itu juga nggak bagus karena kan mesti bisa juga pada saat multivariat dia outlier, mungkin pada saat sendirian bisa juga dia jadi nggak outlier misalkan seperti Ah, itu. iya.
Tapi Iya. kalau Anda cari misalnya kalau pakai metode misalnya yang versi multivariatnya sudah ada belum? Oh, kok belum ada gitu. Oh, Nah, kalau di statistik kan ada bagaimana teknik mereduksi kan, mereduksi dimensi kan. Anda tadi berapa variabel? ada 8, Pak. Ada 8. Anda bisa reduksi tekniknya apa kalau di multivariat? Pakai PCA, Pak. Nah, misalnya seperti itu. Nanti dari situ Anda mulai mencoba mengatasi yang tadi, yang outlier-nya misalnya. Bisa nggak pakai teknik seperti itu? Itu tapi sebenarnya itu kalau memang kalau S1 saya harapkan sih Anda ada contoh jurnalnya lah. Nah, nanti Anda coba cari karena kalau dengan cara univariat itu kelemahannya artinya Anda berarti lagi multivariat kok univariat. Padahal Iya, di multivariat ada teknik reduksi. Kalau kita memang kadang main multivariat kan beratnya karena dimensi tinggi kan. iya. Tapi kalau dimensi tinggi dengan cara akhirnya kita sendiri-sendiri, ya itu jadi malah bisa lebih nggak apa bisa repot karena akan terjadi ini kan apa bias gara-gara kita nggak berani multivariat, sudah univariat sekalian aja gitu. Tapi kan itu Hmm. lebih jelek lagi karena antar variabel ternyata ada dependensi, mestinya harus multivariat gitu. Ya Iya. nanti silakan cari, tapi kalau tadi pakai yang univariat, jelas itu akan beresiko. Mungkin nanti apa yang tadinya secara multivariat dia ya gampangan gini aja lah. Anda mungkin lihat perilaku anak masih remaja kan. Kalau lagi rame bareng-bareng temennya, wah dia bisa melempar batu, merupakan apapun. Tapi pada saat sendirian belum tentu dia. Dia tadinya ekstrim, pada saat sendirian ternyata enggak ya. Nah, itulah yang namanya pengaruh dependensi. Nah, jadi nggak bisa pada saat dia lagi dependensi kayak ini banget pada saat sendirian dia enggak. Nah, inilah univariat dan multivariat. Itu kalau saya kasih ilustrasi gampangannya kayak gitu lah itu. Makanya pada saat dia dari keadaan multivariat mungkin dia ekstrim. Pada saat jadi univariat bisa juga mungkin enggak gitu. Karena dia nggak ada pengaruh dari variabel lainnya. Nah, nanti coba Iya. langsung aja kalau di multivariat semua misalnya teknik mengatasi outlier juga teknik yang multivariat itu aja. Terus kalau Oke, memang oke, belum Pak. ada berarti bukan tugas Anda membuat ada. Karena Anda masih. Terus yang kedua, biarin aja ada outlier tapi saya akan bikin cari metode yang robust generate algorithm, robust kamin. Nah, kalau ketemu pakailah itu. Tugas Anda kan kalau itu yang penting cari metode yang sudah ada itu. Karena Anda tidak didesain untuk bisa membuat. Walaupun ya sebenarnya boleh-boleh. Dulu saya ada punya bimbingan, Pak saya ingin modifikasi, ingin bikin. Ya, tapi kalau nggak ketemu ya nggak usah memaksa, saya bilang. Itu kan karena bukan tugas Anda. Kan ada satu yang penting bisa memahami suatu metode, bisa memakai, dan akhirnya melihat keterbatasan suatu metode. Itu. Nanti biar dipikirkan setelah S2, setelah S3. Itu. Oke, sudah Oke, cukup? Pak. Ada satu lagi boleh, Ada Pak? lagi? Udah? Oh ya, Oke, silakan. ada Ada satu lagi apa? lagi. Ya, kan sebelum clustering itu ada asumsi representatif sampel. Jadi sampelnya harus representatif gitu kan, Pak. Nah, kalau misalnya batasan Hmm. penelitian saya itu kan data di bulan Februari sampai Mei. Nah, kalau misalnya saya katakan kalau Hmm. sampelnya itu merupakan seluruh produk di bulan tersebut, gitu boleh tidak ya, Pak? Kan karena sudah merupakan populasi penelitiannya. Ada populasinya apa sih populasinya? Um, Produk Entah apa tadi minuman ada coffee Februari shop apa gitu, Pak. tadi? Berarti Tapi ada oh di berarti di ada aspek musim waktunya. musim panas. Iya, di musim panas. Nah, kalau Anda memang pakai enggak, kalau Anda lagi bicara musim panas ya pakai sampel di area musim menyimpulkan sepanjang masa itu nggak boleh. Oh, Namanya rentatis harus kalau lagi pas musim dingin ya bicara musim dingin, misalnya juga musim hujan, musim kemarau gitu. Jangan kalau kita oke. jadi sampel bahwa dia betul-betul ya kita saat itu bisa melihat bahwa dia mewakili populasinya. Nah kalau memang itu selama musim
apa tadi yang apa Anda pakai yang ini musim panasnya. Iya, Iya, iya pakai yang musim halo. panas, Pak. Iya, halo, Pak. Ya udah kalau sebenarnya musim panas kan nggak cuma satu kali, Anda cuma ngambil musim panas pada satu periode waktu atau ada beberapa periode waktu. Iya, hanya kebetulan datanya open hanya itu aja, Pak. Gimana? Data berapa Kebetulan tahun? datanya open. Musim panas kan tiap tahun uh, ada kan? oh iya, Datanya 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 tahun berapa? tahun ini, Pak, Februari sampai Mei 2023. Halo, Pak. Oke, nanti di ini kan kalau memang hanya 22 ya pakai 23 aja di taruh di judulnya itu. Oh, Timbang Anda baik, ngolah Pak. data Jadi hanya di summer musim panas. Ya, jadi iya, nanti memang oke. Anda hanya mewakili musim panas di tahun ini aja karena datanya cuma itu. Iya. Oke, Pak Gun. Oke, Eh, udah cukup? dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Berikutnya siapa? Jadi yang masuk kedua siapa? Halo? Halo siapa ini yang mau tampil dulu? Novena? Julio? Saya terakhir sih Pak, tapi kalau boleh nggak apa-apa. Ya, ya udah kayak yang lainnya diem kan ya sudah. Ya udah Anda aja. Yang lainnya nggak Oh respon iya, kok. Ya udah ini sana saya Anda dulu. kemarin yang Black Letterman kan Pak, sebenarnya Ya, yang pakai ini udah saya bikin pakai pendekatan moving average biar dari saya nggak terlalu hmm, subjektif. Terus ini juga hmm, udah saya ubah overleaf-nya, udah saya buat hmm, beamer-nya. Nah, hmm. terus juga Udah, eee, dampaknya iya, ada nggak dengan Anda subjektivitasnya dikurangi dengan melalui moving average? Ada dampak baiknya nggak hasilnya? iya, sama aja sih Pak, sama kemarin sebenarnya Eh? tetap lebih baik. Oh, Hmm, kalau kemarin yang subjektif itu kan saya sebenarnya bikin 4 ya, Pak. Ada hmm, 4 portofolio. Nah, itu hmm, yang bisa melebihi mean variance cuman portofolio satu aja. Nah, tapi kalau yang pakai moving average ini, saya hmm, masing-masing studi kasus saya buat satu portofolio Black Litterman hmm, dan itu hmm. semuanya bisa melebihi mean variance langsung. Nah, oke, berarti kan subjektivitas Anda masih lemah bila bahasa ini karena Anda intuisinya belum bagus. Karena kalau dengan bantuan moving average jadi lebih baik kan intinya gitu, iya kan? Iya, Nah, nanti itu dijelaskan aja bahwa itu semua eksperimen itu nggak apa-apa dilaporkan itu deskripsi Anda. Jadi Anda ini kalau subjektifnya tanpa bantuan statistik istilahnya. Subjektif sudah pakai bantuan statistik. Jadi kan oh kayak seperti berarti saya, oh, Anda ceritakan aja nggak apa-apa di situ. Itu kan seperti seorang kalau bicara di TV itu. Anda pernah lihat kan orang kalau wah kayak seolah semua serba meyakinkan. Padahal ada data nggak dia. Tapi kalau dia orang yang berpengalaman, mungkin subjektifnya dia bagus gitu. Karena dia di dalam otaknya mungkin sudah banyak hal ada di sana. Tapi kalau saya yang bicaranya nggak punya pengalaman banyak, ya bisa aja subjektif saya lebih jelek gitu. Misalnya dalam rangka memberi rekomendasi portofolio tadi lah misalnya. Tapi dengan bantuan statistik tadi, moving average, jadi subjektivitas saya sudah lebih lebih apa istilahnya dibantulah oleh statistik gitu. Mungkin akan lebih baik daripada
tanpa itu. Nah, Anda nanti perlihatkan aja. Nggak apa-apa di-reportkan banyak eksperimen seperti tadi siapa? Harus juga akan saya minta gitu. Jadi perjalanan riset Anda jadi kelihatan gitu. Oh iya Pak, kalau misalnya yang subjektif yang nggak pakai moving average itu cuma saya tambahin 1 aja nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya Ya nggak nggak apa-apa ya, tiga-tiganya? Iya. nggak apa-apa. Yang penting untuk pengalaman bahwa bikin subjektif memang ya namanya subjektif kan sebenarnya, tapi resikonya bisa jadi lebih jelek kan gara-gara. Tapi kalau dengan bantuan tadi ada jadi subjektivitasnya udah apa ya mungkin bisa lebih baik lah karena apa ya kan pengalaman-pengalamannya itu akan mempengaruhi bahwa karena back determined kan itu sebagai informasi tambahan maunya untuk bikin jadi lebih baik kan. Iya. Jadi kayak seperti kalau ini istilahkan dengan covariat lah gitu. Kalau di ini kan jadi lebih baik gitu kan. Oh kenapa dia berbuat itu? Oh karena ada penyebabnya ini lah itu kan istilah kayak covariatnya itu yang pengaruh dia. Oh ya mungkin, saya tambahin itu lagi minggu depan presentasi ya Pak mungkin Pak? Ya Pak, jadi itu sebenarnya jadi apa karena black determined itu membutuhkan sesuatu tambahan untuk memperbaiki portofolio kan maunya. Tapi kalau Iya. yang untuk nambahin jadi karena subjektif, kalau seperti saya kebetulan nggak bagus kan bisa aja jadi malah lebih jelek kan misalnya seperti itu. Ya kita tambahkan nggak apa-apa nanti walaupun itu kan nambahkan hanya apa ini sedikit terus ada kan tinggal siap mau ujian kan kayaknya sudah ya kan? Iya sih Pak kalau misalnya udah Sudah nggak ada disubmit belum? revisi dari Bapak, iya Sudah bisa. disubmit belum? Sudah Belum disubmit belum belum? Pak, Belum. Oh, yang belum. sudah kemarin siapa itu yang sekarang lagi menunggu jadwalnya itu? Iya Oh ya udah kalau belum bisa tambahkan dulu ke dokumen ininya, ke iya. skripsinya. Oh iya, saya tambahin Ini Pak, yang makasih ya. ya Terima tambahin kasih. aja nanti di bimmernya juga tambahin nanti kalau kira-kira kayaknya sih tadi mungkin sudah lah nanti cukup dengan tambahan ada yang overrate itu ya pilihan yang paling sederhana kan sebenarnya mungkin Iya overrate itu. iya. Sebenarnya kalau yang bagus kan mungkin F0 smoothing lah atau Arima lah atau apa tapi oke lah. Mungkin nanti kalau di ujian disaranin itu ya ini sementara kita pilih pakai yang paling sederhana sebagai apa bantuan si subjek tadi yang subjektif tadi lah itu. Iya Pak. Nanti soal di ujian tiba-tiba disuruh pakai yang paling canggih ya udah terpaksa ya Anda mau tidak mau kan nggak apa-apa itu. Iya Bisa aja di ujiannya ada disaranin kayak gitu. iya. Oke, mungkin Sudah Pak. sementara itu nggak apa-apa nanti dimasukkan nanti mungkin sekali lagi Anda apa sudah di overleaf-kan nanti saya coba lihat dan ada siapin bimbernya nanti suatu saat mungkin perlu nggak harus di forum ini bisa latihan perdana untuk meyakinkan siap ujian gitu Baik Pak. ya jadi tapi kalau kebetulan di sini lagi sepi ya bisa aja di forum yang ini kan ini tiap Selasa jam 10 kan Iya. oke silakan saya beri waktu 1 minggu Anda nanti Selasa depan mungkin sudah presentasi sekalian misalnya. Nanti kalau saya melihat sudah oke ya nanti siap ujian. Sambil nunggu ini jadwalnya aja ini lagi susah mencari karena masih kuliah jadi kemarin masih antriannya kan kayaknya 4 apa ya kemarin itu. Masih belum dapat waktu ujiannya itu. Nah, mungkin Anda nanti setelah minggu depan moga-moga yang 4 sudah ujian itu. Amin. Jadi ya jadi kan sudah nggak ngantri gitu. Ya oke sementara udah cukup, Mas Vena. Iya cukup Pak. Terima kasih. Ya. Berikutnya siapa ini? Julio atau Manda? Halo Saya Julio. Pak, sebentar Pak. Iya Ya, Pak. silakan. Julio. Ya. Jadi untuk saya minggu lalu kan untuk beda dari view-nya Black Determined itu saya sudah menemukan satu beda yaitu untuk material yang digunakan itu Armaguards untuk menentukan view-nya. Jadi dengan metode Armaguards itu Ayo oke, berarti Anda sudah kan kemarin kalau saya ingin minta ada pembeda dan Anda tadi sudah nyoba dengan itu oke, nanti Anda kalau Armaguard berarti Anda harus ingat bahwa di situ berarti variansinya nggak konstan kan, yang Iya. kalau pakai guards itu. Iya. Nah, Anda sudah nyoba belum? Hasilnya kayak apa? Kalau untuk coba saya belum Pak, saya masih baru nemu dan memahami. Oke. Ya. Itu paper tahun berapa itu pakai Armaguard itu? Tahun 2018. Oh ya udah berarti relatif masih baru.
Ya dicoba ya nah, ini nanti kalau hasilnya nanti ada eksperimen yang view-nya subjektif tanpa bantuan statistik. Oh, oke Pak. Nanti Ya, dibuat nanti juga ada Pak. ya, jadi karena untuk melihat bahwa ini loh statistik penting untuk membuat view-nya tadi. Kalau hanya subjektif tanpa bantuan statistik, mungkin bisa juga hasilnya lebih buruk. Untuk kecuali orang yang sudah expert ya, mungkin subjektifnya bagus itu. Tapi kalau untuk yang belum kan bisa juga subjektivitasnya masih belum bagus misalnya. Ya apa nanti eksperimen aja. Kayak tadi saya minta aja kan melakukan eksperimen itu. Namanya penelitian kan melakukan bagaimana kita menyelesaikan masalah. Gitu. Berarti belum dicoba ya? Belum Pak, masih memahami metodenya. Oh ya kan komputasinya pakai apa? R Pak. Yang kalau R pakai yang POSIT ya, nanti biar Baik Pak. linknya ditaruh di overlay. Overlay sudah punya kan, ada overlay-nya kan ya? Sudah Ada ya? Pak? Iya Pak, nanti saya taruh Nanti di linknya overlay. ditaruh di POSIT. Kalau kerjanya Anda boleh di offline, tapi nanti kalau sudah jadi taruh di overlay ya, biar saya bisa ikut nyoba ya. Baik Pak. Jadi waktu otak-atiknya kan kalau yang POSIT kan ada batasan waktu 25 jam per bulan. Nah, pada saat bikin kan kadang mungkin butuh waktu yang panjang. Nah, Anda taruh di offline dulu, nanti kalau sudah jadi baru taruh di yang cloud ya, yang POSIT cloud itu. Baik Pak. Ya oke, silakan dicoba. Nanti mungkin bab 1, bab 2 sudah mulai bisa di overlay-nya dilengkapi ya untuk dasar teorinya. Kalau memang dasar teorinya ada akhirnya determine pakai itu, tadi memang dasar teorinya harus ada armagarnya ya, ditambahkan Pak. itu ya. Ya. Udah cukup untuk Julia? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, saya kira ada. Terima kasih. Yang penting tiap minggu ada progres lah tetap dengan supaya selesai. Anda sudah nggak kuliah kan ya? Sudah nggak kuliah? Iya, Masih? Saya Kalau sudah tinggal fokus ini, ya dibikin cepat lah progresnya tiap minggunya. Ya kan? Terima kasih Julio, saya kira sudah cukup. Berikutnya Manda, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Jadi kebetulan karena kemarin saya masih persiapan ISMA, jadi saya belum bisa mengerjakan tugas akhir saya, dan ini saya baru mulai. Dari apa ada ISMA apa kemarin itu? Di mana ya? Saya alhamdulillah keterimanya Jepang, Pak. Berarti di Jepang berapa lama ada? 1 semester. Nah, di sana ngapain aja, ada nggak yang bisa dipakai untuk skripsi? Kebetulan mata kuliah yang saya ambil tidak berhubungan sama ilmu aktuaria, Pak. Apa itu? Yang di sana dapatnya apa? Yang di sana, jadi untuk ISMA sendiri, sistemnya mereka disarankan untuk mengambil mata kuliah yang tidak sejalan sama prodi kita. Jadi, dan kebetulan dari host university yang menerima saya, tidak ada yang berbau statistika, Pak. Selain ada satu matkul doang. Oke, satu matkul itu apa itu? Baunya bau apa? Matkulnya apa? Itu apa lebih ke kayak kalkulus gitu sih, Pak. Kalkulus yang apa? Maksudnya Anda belajar kalkulus kan ya butuh untuk kita ini kan menderivasi formula yang kita pelajari kan? Iya, tapi ya, udah diambil Pak semester sebelum-sebelumnya, jadi kayak dari ISMA-nya tuh nggak memperbolehkan kita mengulang mata kuliah yang di sini, Pak. Enggak, maksudnya yang Anda dapat di sana kok, yang di Jepangnya Anda apa itu dapatnya coba? Mata kuliahnya dapatnya Pak, apa? saya ambil. Iya, apa itu? Bentar, saya agak lupa. Nah itu harusnya nggak boleh lupa, wong itu kenangan soalnya terlupakan belum di Pak, Jepang. Berangkatnya masih September besok. Oh belum berangkat tuh? Belum. Oh saya pikir sudah. Persiapan itu Pak, pendaftaran. Oh masih teman Anda sudah diterima, berangkatnya nanti September. Kapan? Masih September besok. Iya. Wow, ya kalau berpikir sudah, jadi ya berarti boleh nggak menyelesaikan skripsi dulu baru berangkat ISMA? Sebenarnya boleh-boleh aja Pak. Ya kalau boleh ya udah dikebut aja. Anda masih ambil kuliah nggak? Semester ini saya masih ngambil kuliah. Apa? Ada Kapita Selekta B, metode peramalan, terus
teori permainan, keuangan antar Pak. Ada prodinya aktuaria, iya kan? Iya, ada aktuaria. Iya, Pak. Nah, berarti dari yang mata kuliah Anda ambil, ada enggak yang bisa diinikan untuk mensupport, mendukung Anda ke ngambil skripsinya itu? Kapital Select B isinya apa? Kapital Select B isinya apa? Isinya tentang risiko, manajemen risiko, Pak. Siapa yang ininya dengan siapa? Bu Norma. Kalau sekarang yang mengajar Bu Norma, Pak. Kebetulan untuk Kapital Selekta ini ada 3 dosen. Oh, siapa aja itu? Kok banyak? Yang pertama Pak Dandon, yang kedua Mas Restu, sama yang terakhir Bu Norma, Pak. Ya sekarang gini, dari apa yang Anda sekarang lagi ambil, bisa nggak ada yang untuk Anda akan mengarah ke apa? Karena tadi aspek misalnya ada karena aktuaria, Anda sudah punya ide nggak mau apa yang dilakukan? Ya, kebetulan saya udah ada ide, Pak. Cuman ini Tentang- saya ingin mengambil topik tentang investasi atau forecasting, Pak. Saya kemarin udah mulai mencari jurnal-jurnal, tetapi ketemu satu jurnal internasional yang sekiranya bisa saya pakai sebagai referensi. Itu tentang apa? Jurnalnya itu berjudul Stochastic Investment Model for Actuarial Use in South Africa. Itu tentang model investasi stokastik untuk penggunaan aktuaria di Afrika Selatan, Pak. Jadi Oke, berarti jurnalnya Anda gimana? Jadi Oke, teruskan jurnalnya dulu, ini Jadi jurnalnya ini memodelkan tingkat inflasi harga, dividen saham, suku bunga jangka panjang dan jangka pendek, serta obligasi terkait inflasi. Nah, kaitannya ke aktuaria apa? Kaitannya dengan aktuaria ini kayak forecasting gitu, Pak. Forecasting dan menggunakan stokastik. Jadi kalau orang aktuaria kan juga urusan intinya kan cuma apa sih? Premi sama klaim kan? Yeah. Nah, apa kaitannya dengan investasi itu yang Anda harus ini. Jadi setiap orang perusahaan asuransi kan semua pusing dengan apa? Klaim. Kalau perlu nggak ada klaim lah, baru nggak pusing kan. Kalau sudah ada klaim kan harus pusing, harus bayar kan. Nah, padahal dia dapatnya kan premi kan. Sama muterin uang preminya kan. Yang namanya investasi tadi kan. Nah, inilah misalkan Anda coba kaitan Anda di wilayah memang. Kenapa divisi investasi di perusahaan asuransi itu kan penting. Karena dia yang menjelaskan dana-dana premi diputerin, diinvestasikan supaya hasilnya jadi bagus. Syukur melebihi jadi kebutuhan untuk bayar klaim. Berarti kan namanya jadi profit kan, making money gitu. Tapi kalau dari hasil preminya, nah ini nanti kalau Anda bisa ngaitkan itu, ya boleh aja. Jadi saya harapkan ada nuansa, ya seperti kemarin sahabat Sofi itu yang ke teori portofolio, saya harapkan ya ada kaitannya ke konteks ke insurance company-nya seperti apa itu, karena insurance company punya kepentingan dengan itu. Jadi saya harapkan apa ya walaupun ada ke investasi tapi tetap ada benang merahnya ke konteks insurannya ya, karena penghitungan premi kan biasanya berdasar ada asumsi yield rate kan yang untuk mempresent value kan klaim di masa depan dibawa ke masa sekarang kan. Nah itu kan ada kaitannya dengan bagian manajemen investasi yang untuk mengasumsikan itu. Nah, coba ya nanti silakan kalau memang baru baca-baca nanti minggu depan sudah kelihatan benang merahnya ya. Sebenarnya jurnal ini itu sih Pak. Jadi model yang dirancang dari jurnal ini tuh untuk memberikan ramalan jangka panjang yang bisa diterapkan dalam pemodelan untuk lembaga seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa gitu Pak. Oke, berarti kalau sudah kelihatan terus forecast-nya pakai apa ya nggak apa-apa, tapi yang penting punya kelihatan lah. Ya contohnya nih sekarang siapa si BBN itu kan premi tapi kaitkan dengan kebangkrutan. Jadi resiko bangkrutnya misalnya kan berarti bangkrut kan kaitannya dengan tadi investasi. Kalau salah investasi ya bisa bangkrut kan. Jadi
Nah, ini nanti silakan untuk membahasnya silakan di apa bahwa itu dalam rangka skala makro perusahaan atau skala mikro ya. Jadi nanti kan kelihatan kan problem ini. Ya nanti setelah Anda bikin ini aja, silakan Anda mulai aja. Nanti kita lihat dari minggu ke minggunya seperti apa lah itu. Itu kalau Anda memang mau tadi berangkat bisa dikebut selesai ya, saya inginkan Anda malah selesai sebelum berangkat di Wisma tadi supaya apa? Sepertinya agak susah ya Pak. Soalnya kebetulan saya Juni, Juli sampai Agustus awal itu KKN. Waduh. Berarti KKN-nya sambil ngerjakan skripsi itu uang bimbingan pakai ini overlap aja. Jadi kalau siang Insya mungkin Allah Anda Pak, ada sinyal. harus bisa gitu, karena lebih enak selesai sebelumnya. Karena ya satu semester Anda pergi, ini saya kemarin yang kasus Sofi itu magang, waduh jadi berhenti, terus akhirnya tetap saya minta ujian kemarin sudah ujian. Tapi kan jedanya terlalu lama itu, nunggu Ya. agak. Nah, nanti kalau bisa, nanti di KKN ya Anda tetap kerja aja itu apa? Oh, semua bimbingan dengan saya kan cukup online kan, nggak ada masalah. Jadi Anda dimanapun selama ada koneksi internet kan masih bisa bimbingan. Jadi setiap minggu menyediakan waktu Anda mungkin nanti ngumpet kemana gitu untuk ini kerja. Ya kalau saya milih seperti itu supaya Anda karena kalau setelah itu akan break satu semester kan ya agak repot kan. Karena di ISMA kan kemungkinan di sana nanti sudah padat juga kan. Kalau KKN kan ya oke lah kegiatan di siang kan malam mungkin kan sudah agak reda bisa Anda manfaatkan. Misalkan ini makanya kebut aja kalau KKN berangkat Juni rencananya KKN-nya. Iya Pak, Juni. Juni tanggal berapa? Juni tanggal 23. Oke, berarti masih punya waktu 1 bulan sekarang dikebut lah itu. Waduh Pak. Kuliah ini ya jalanin aja nanti kan lama-lama bisa. Yang penting kan kalau saya kan masih bisa media online kan sebenarnya bisa di mana aja Anda bekerja, meliputkan. Nanti komputasinya rencana Anda pakai apa komputasinya? Jadi dari jurnalnya itu mereka metodenya menggunakan Box Jenkins Time Series model Pak. Nah makanya nanti komputasinya pakai apa? Kemungkinan saya pakai RStudio Pak. Pakai apa? RStudio. Ya oke, nanti coba Anda buat akun Posit Cloud ya, yang RStudio yang Cloud ya. Oke. Dicoba itu, nanti bikin akunnya, walaupun kerja Anda di offline nggak apa-apa. Tapi untuk setelah jadi Anda taruh di RStudio yang Cloud, biar saya bisa ikut ngecek gitu, ngerunning ininya. Siap. Komputasinya itu. Ya, manfaatkan di minggu-minggu ini belum Anda berangkat lain, coba diintensifkan Anda bekerja supaya saya inginkan kan juga bimbingan skripsi ya cepatlah jangan berlama-lama itu. Ya coba ya ini kan ambil walaupun masih ada kuliah tadi makanya kalau bisa sih mengait dengan kuliah yang sedang Anda kerjakan supaya jadi sekalian nggak garap skripsi kuliahnya masih support sambil untuk belajar karena Anda tadi ada peramalan ya. Iya peramalan. Walaupun peramalannya nggak sampai box Jenkins. Sebenarnya Arima sudah kan kemarin saya minta Arima kan itu saya kan itu Jurnal sudah ini juga menggunakan Arima Pak. Ya udah berarti kan itu support itu. Nah Anda kan nanti pakai yang di R-nya saya kira ya oke berarti Anda kesupport oleh metode peramalan dan saya kira bisa lah itu diselesaikan nanti beberapa teorinya kan sudah mulai Anda taruh di bab 2 itu pakai yang dari kuliah peramalannya kan yang tentang Arimanya nanti taruh di situ terus nanti tentang teori yang dari papernya taruh di bab 3 mulai diketik terus sambil Anda jalanin komputasinya saya kira nanti bisa lah itu ya oke sementara ya gimana? Jadi untuk jika mengambil topik investasi itu harus mengaitkan dengan ilmu aktuaria Pak? Ya supaya karena investasi untuk siapa kan? Mestinya investasi dalam rangka kalau bisa merujuk karena perusahaan asuransi kan ada pengeluaran jangka pendek kan? Ya operasional perusahaan, bayar klaim tiap bulan mesti ada. Kan ada investasi jangka panjang kan?
Nah, Anda mau skenario yang mana? Anda kan mau forecast kan? Jadi jangan sampai misalnya semua diinvestasikan, pada saat ada klaim nggak ada uang kan? Ya kan nggak bisa kan? Nah, makanya ini lah justru dikaitkan karena perusahaan asuransi itu kewajibannya kan di masa depan. Dapat uangnya kan di depan. Maka investasi kan penting sekali kan? Tapi dia nggak boleh investasi di tempat yang menyebabkan dia sulit membayar klaim kan? Nah, itulah yang nanti yang misalkan ada skenario investasinya di tempat-tempat yang ya yang bisa liquid tapi yang tetap masih atraktif kan, masih memang bisa yieldnya bagus lah itu. Nah, itu makanya nanti apa coba tetap diadakan karena supaya Anda sebagai seorang actuary harus berpikir investasi ya memang tadi perusahaan itu wajib hukumnya kan kalau nggak diinvestasikan ya gawat kan cuma disimpan di apa uang premi cuma ditaruh di tempat yang misalnya yang paling ini kan rekening tabungan misalnya rekening yang bunganya kecil yieldnya rendah deposito misalnya atau obligasi itu kan salah satu investasi yang mungkin lebih atraktif kan itu. Nah nanti yang penting Anda kerjakan dulu nanti mungkin sambil jalan kan bisa saya tambah-tambahin nanti sarannya apa. Yang penting kerjakan dulu minggu depan Anda sudah bisa memperlihatkan bab 1 bab ya minimal bab 1 lah ya. Bab 1-nya sudah kelihatan itu. Anda mau kemana, tujuannya apa, jadi nanti kelihatan dari situ. Sebenarnya yes. Saya masih belum pasti menggunakan jurnal ini sebagai referensi sih Pak. Jadi kayak ya, kalau misalnya ke depan saya menemukan jurnal yang lebih cocok dengan minat saya, ada kemungkinan saya ganti jurnal. Ya nggak apa. Tapi yang penting kan saya harapkan jangan berlama-lama Anda nggak memutuskan karena apalagi Anda waktunya kan termasuk yang padat ya. Jadi nanti saya harapkan segera mulai punya pilihan untuk fokus. Karena kalau belum fokus nanti nggak jadi kan. Jadi Anda yang minatnya apa, segera mengarah ke minatnya dengan kata kunci minat Anda cari topiknya. Nah setelah dapat, segeralah fokus, kerjakan. Nanti bisa akan. Tapi kalau Anda kesana kemari nggak jelas, malah waktunya habis hanya untuk melihat-lihat. Kayak orang window shopping gitu kan. Jadi hanya sana kemari akhirnya nggak ada yang dibeli lah itu sama seperti kadang kita kalau nggak hati-hati ya kita kesana kemari. Nah maka kalau bisa Anda sudah minat apa fokus dengan kata kunci minat Anda mulai cari gitu. Ya oke ya nanti moga-moga minggu depan sudah punya fokus ya. Jadi ya, Pak. Nanti pokoknya bimbingannya tiap hari Selasa jam 10 ini online kalau apa perlu offline ya nanti suatu saat harus pakai ya janjian aja nanti kapan mungkin perlu ingin tapi sementara online dulu biar yang efektif itu. Siap Pak. Oke sementara sudah cukup. Oke Pak, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Gunardi. Oke ya. Berarti ini tinggal sudah selesai kayaknya sudah habis saya tutup aja ya. Oke terima kasih selamat ya. Selamat siang Pak. Oke.